Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul zalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uus rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini Khotib akan membawakan khutbah dengan tema Isra Mi'raj. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia hidup dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, cita-cita. Manusia yang baik sesungguhnya adalah manusia yang pandai mengambil pelajaran masa lalu untuk kemudian menentukan sikap pada hari ini, selanjutnya menentukan sikap yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Terpedayalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dan celakalah, merugilah orang yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Dalam konteks dengan itulah, di sini kita akan membicarakan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang merupakan peristiwa masa lampau, namun tetap relevan untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad modern ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau diperhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam itu mengandung nilai sejarah. Kalau kita bicara bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Kalau kita bicara bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kalau kita bicara bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Kurban. Kalau kita bicara bulan Syawal, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Fitri. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, bulan sekarang ini,
kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi, Al-Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa bersejarah. Sehingga di dalam Al-Quran ada surah yang dinamakan Al-Qasas, yaitu cerita-cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menceritakan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu berbeda. Istimewa sekali bahwa untuk membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Sebagaimana yang kita baca dalam Quran surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih subhanallah. Dalam ilmu balaghah kalimat semacam ini disebut dengan kalimat izaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ tersirat lafaz lafzul zalalah, sehingga asli kalimatnya adalah subhanallahilladzi, kemudian dibentuk menjadi maju subhanallah, maha suci Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa yang diungkapkan di dalam Al-Quran, tapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh yang ditimpa angin topan beliung. Seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tak satu pun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah. Sehingga suci dari segala kelemahan, suci dari segala ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini sebagai pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya adalah kalimat subhanalladzi asra, kalimat asra. Asal mula kalimatnya adalah sara yasiru isrona, kemudian dibentuk menjadi majhul, menjadi isra. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Dalam peristiwa ini yang aktif sebenarnya Allah, Muhammad fasib. Sehingga Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik ke Rafraful Abdor, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, mengunjungi surga dan neraka, menerima perintah salat. Kenapa bisa? Jawabannya adalah Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Seandainya Rasul berjalan sendiri, jelas beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang sedemikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, yang dipakai bukan logika intelektual manusia, tapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat dan tujuan Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu. Namun kalau kita baca di penghujung ayat, akan kita temukan kalimat linuriyahu min ayatina. Seluruh perjalanan Nabi yang ajaib semenjak dari Mekah sampai kembali lagi, tidak lain adalah untuk kami perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sedikit daripada kekuasaan kami, sebagai ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, untuk diperlihatkan dan diperlihatkan kepada umatnya Muhammad hari ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala ahli al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف لإقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad khazaitah
وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين صراط Bismillahirrahmanirrahim.
واسمه المغيرة الذي يتغير بقاء لأولياء صلوا عليه اسمه مجمع سمي بقصير قراصه في بلاد وإليه ترسلون المطلب واسمه شيبة يحدث من الخصال السنين صلوا عليه Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menceritakan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu berbeda. Istimewa sekali bahwa untuk membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Sebagaimana yang kita baca dalam Quran surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih subhanallah. Dalam ilmu balaghah kalimat semacam ini disebut dengan kalimat izaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ tersirat lafaz lafzul zalalah, sehingga asli kalimatnya adalah subhanallahilladzi, kemudian dibentuk menjadi maju subhanallah, maha suci Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa yang diungkapkan di dalam Al-Quran, tapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh yang ditimpa angin topan beliung. Seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tak satu pun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah, sehingga suci dari segala kelemahan, suci dari segala ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini sebagai pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya adalah kalimat subhanalladzi asra, kalimat asra. Asal mula kalimatnya adalah sara yasiru isrona, kemudian dibentuk menjadi majhul, menjadi isra. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Dalam peristiwa ini yang aktif sebenarnya Allah, Muhammad fasib, sehingga Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik ke Rafraful Abdor, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, mengunjungi surga dan neraka, menerima perintah salat. Kenapa bisa? Jawabannya adalah Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Seandainya Rasul berjalan sendiri, jelas beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang sedemikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, yang dipakai bukan logika intelektual manusia, tapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat dan tujuan Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu. Namun kalau kita baca di penghujung ayat, akan kita temukan kalimat linuriyahu min ayatina. Seluruh perjalanan Nabi yang ajaib, semenjak dari Mekah sampai kembali lagi, tidak lain adalah untuk kami perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sedikit daripada kekuasaan kami, sebagai ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, untuk diperlihatkan dan diperlihatkan kepada umatnya Muhammad hari ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala ahli al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayya 'alas salah hayya 'alas salah. hayya 'alas salah hayya 'alas salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul zalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini Khotib akan membawakan khutbah dengan tema Isra Mi'raj. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, cita-cita. Manusia yang baik sesungguhnya adalah manusia yang pandai mengambil pelajaran masa lalu untuk kemudian menentukan sikap pada hari ini, selanjutnya menentukan sikap yang akan datang.
Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Terpedayalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dan celakalah, merugilah orang yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Dalam konteks dengan itulah, di sini kita akan membicarakan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang merupakan peristiwa masa lampau, namun tetap relevan untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad modern ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau diperhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam itu mengandung nilai sejarah. Kalau kita bicara bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Kalau kita bicara bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kalau kita bicara bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Kurban. Kalau kita bicara bulan Syawal, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Fitri. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, bulan sekarang ini, kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana yang kita maklumi, Al-Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa bersejarah. Sehingga di dalam Al-Quran ada surah yang dinamakan Al-Qasas, yaitu cerita-cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menceritakan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu berbeda. Istimewa sekali bahwa untuk membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Sebagaimana yang kita baca dalam Quran surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih Subhanallah. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat izaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ tersirat lafdul zalalah, sehingga asli kalimatnya adalah Subhanallahilladzi, kemudian dibentuk menjadi maju Subhanallah, maha suci Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa yang diungkapkan di dalam Al-Quran, tapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh yang ditimpa angin topan beliung. Seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tak satu pun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih Subhanallah, maha suci Allah. Sehingga suci dari segala kelemahan, suci dari segala ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini sebagai pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya adalah kalimat Subhanalladzi asra, kalimat asra. Asal mula kalimatnya adalah sara yasiru isrona, kemudian dibentuk menjadi majhul, menjadi isra. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Dalam peristiwa ini yang aktif sebenarnya Allah, Muhammad fasib. Sehingga Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit pertama.
kedua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dari sana naik ke Rafraful Abdor, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, mengunjungi surga dan neraka, menerima perintah salat. Kenapa bisa? Jawabannya adalah Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Seandainya Rasul berjalan sendiri, jelas beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang sedemikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, yang dipakai bukan logika intelektual manusia, tapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat dan tujuan Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu. Namun kalau kita baca di penghujung ayat, akan kita temukan kalimat linuriyahu min ayatina. Seluruh perjalanan Nabi yang ajaib, semenjak dari Mekah sampai kembali lagi, tidak lain adalah untuk kami perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sedikit daripada kekuasaan kami, sebagai ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, untuk diperlihatkan dan diperlihatkan kepada umatnya Muhammad hari ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala ahli al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Wa ashabil kiram amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan Jumat siang ini khotib akan membawakan khutbah dengan tema Isra Mi'raj. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, manusia hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, cita-cita. Manusia yang baik sesungguhnya adalah manusia yang pandai mengambil pelajaran masa lalu untuk kemudian menentukan sikap pada hari ini, selanjutnya menentukan sikap yang akan datang.
Sehingga hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin. Terpedayalah orang yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, dan celakalah, merugilah orang yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Dalam konteks dengan itulah, di sini kita akan membicarakan hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj, yang merupakan peristiwa masa lampau, namun tetap relevan untuk kita jadikan pelajaran bagi kita yang hidup di abad modern ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau diperhatikan, hampir setiap bulan dalam Islam itu mengandung nilai sejarah. Kalau kita bicara bulan Muharram misalnya, kita diingatkan dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Kalau kita bicara bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Kalau kita bicara bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Kurban. Kalau kita bicara bulan Syawal, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Fitri. Kalau kita bicara bulan Rabiul Awal, kita diingatkan dengan peristiwa Maulid Nabi. Dan kalau kita bicara bulan Rajab, bulan sekarang ini, kita diingatkan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang kita maklumi, Al-Quran itu memang bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran banyak menceritakan peristiwa bersejarah. Sehingga di dalam Al-Quran ada surah yang dinamakan Al-Qasas, yaitu cerita-cerita. Gaya bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menceritakan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain itu berbeda. Istimewa sekali bahwa untuk membicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih. Sebagaimana yang kita baca dalam Quran surat Bani Israil ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Ayat ini dimulai dengan kalimat tasbih subhanallah. Dalam ilmu balaghah, kalimat semacam ini disebut dengan kalimat izaz, yaitu kalimat yang redaksinya ringkas namun isinya padat. Di situ tersirat lafdul zalalah, sehingga asli kalimatnya adalah subhanallahilladzi, kemudian dibentuk menjadi maju subhanallah, maha suci Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, banyak peristiwa-peristiwa yang diungkapkan di dalam Al-Quran, tapi jarang yang diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana Fir'aun dan seluruh bala tentaranya ditenggelamkan di Lautan Merah. Itu kejadian hebat, tapi tidak diawali dengan kalimat tasbih. Al-Quran menceritakan bagaimana umat Nabi Nuh, umat Nabi Hud, umat Nabi Saleh yang ditimpa angin topan beliung. Seluruhnya diceritakan di dalam Al-Quran, tetapi tak satu pun yang diawali dengan kalimat tasbih. Istimewa sekali bahwa untuk menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah memulai ayatnya dengan kalimat tasbih subhanallah, maha suci Allah. Sehingga suci dari segala kelemahan, suci dari segala ketidakmampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertaruhkan kesuciannya untuk menjamin kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini sebagai pertanda bahwa Isra dan Mi'raj bukan peristiwa biasa, tapi luar biasa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya adalah kalimat subhanalladzi asra, kalimat asra. Asal mula kalimatnya adalah sara yasiru isrona, kemudian dibentuk menjadi majhul, menjadi isra. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan. Dalam peristiwa ini yang aktif sebenarnya Allah, Muhammad fasib. Sehingga Nabi Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit pertama,
kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Dari sana naik ke Rafraful Abdor, sampai ke Mustawan, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di bawah aras, mengunjungi surga dan neraka, menerima perintah salat. Kenapa bisa? Jawabannya adalah Allah yang menjalankan, Nabi yang dijalankan. Seandainya Rasul berjalan sendiri, jelas beliau tidak akan mampu menempuh jarak yang sedemikian jauh dalam waktu yang relatif singkat. Artinya, dalam memahami peristiwa Isra Mi'raj, yang dipakai bukan logika intelektual manusia, tapi logika kemahakuasaan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hakikat dan tujuan Isra Mi'raj hanya Allah yang tahu. Namun kalau kita baca di penghujung ayat, akan kita temukan kalimat linuriyahu min ayatina. Seluruh perjalanan Nabi yang ajaib, semenjak dari Mekah sampai kembali lagi, tidak lain adalah untuk kami perlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad sedikit daripada kekuasaan kami, sebagai ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami, untuk diperlihatkan dan diperlihatkan kepada umatnya Muhammad hari ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala ahli al-adhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqullah wa ati'u la'alakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajmain wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar li wa lakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam